Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Nur Laila, Hadir, Bu. Fatimah Zura, Hadir, Bu. Yolanda. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pinjam meminjam. Sebelum kita jauh melangkah tentang materi kita ini, pinjam meminjam, kan Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak. Kita kan akan mempelajari tentang pinjam meminjam nih. Pasti anak-anak udah nggak asing lagi dengan yang namanya pinjam meminjam. Pasti kita sering nih melaksanakan kegiatan pinjam meminjam. Terlebih dahulu kita mempelajari tentang pengertiannya dulu. Pengertian dari pinjam meminjam. Mungkin Ibu mau anak-anak mengemukakan nih pendapatnya tentang pengertian pinjam meminjam. Tapi sebelum itu Ibu beri satu contoh dulu ya tentang kegiatan pinjam meminjam ini. Misalnya nih, kita kan ada di sekolah. Di sekolah kita pasti ada melakukan yang namanya pinjam meminjam. Yaitu ketika kita pergi ke perpustakaan. Di sana kan ada kegiatan pinjam meminjam tuh, yaitu meminjam buku. Laila pergi ke bapak tuh untuk mengambil buku, meminta izin kepada bapak untuk meminjam buku. Lalu nanti di situ akan ada perjanjian antara bapak yang ada di perpustakaan dengan Laila. Pasti nanti di situ dibilang ini buku dikembalikan pada batas waktu yang telah ditentukan. Terus kan Laila meminjam buku pasti untuk mendapatkan ilmu. Dia membaca buku, nanti dia mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari buku yang telah dia pinjam. Jadi coba anak-anak kemukakan dari contoh yang Ibu berikan tadi. Apa itu pinjam meminjam? Coba tunjuk tangannya siapa yang bisa? Ya, Yolanda. Coba apa itu Pinjam meminjam memberikan barang kepada orang lain. Memberikan barang ya. Memberikan barang. Siapa lagi? Ya, Fatimah. Pinjam meminjam adalah meminjamkan barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Diambil manfaatnya. Lagi? Pinjam meminjam adalah memberikan bantuan untuk orang lain yang membutuhkan. Ya, memberikan bantuan ya. Memberikan bantuan. Ya. Jadi di sini dari yang dipaparkan oleh adik-adik semua itu udah betul bahwa pengertian bahwa pinjam meminjam itu memberikan barang, terus memberikan barang untuk diambil manfaatnya, memberikan bantuan, itu udah benar.
Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa pinjam meminjam itu dari contoh yang Ibu berikan tadi itu juga bisa diambil kesimpulan untuk menjadikan pengertian dari pinjam meminjam itu. Pinjam meminjam itu adalah suatu kegiatan. Pinjam meminjam itu adalah suatu kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut terjadi perjanjian antara seseorang memberikan barangnya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Barang tersebut bersifat kalau dalam Islam kan yang diberikan itu harus halal. Jadi bersifat halal dan bisa diambil manfaatnya. Dan suatu pada jangka waktu yang telah ditentukan, ia akan mengembalikan kembali barang yang telah dipinjam tanpa rusak zat barang yang telah ia pinjam itu. Seperti buku tadi kan, misalnya akan Ibu contohkan Laila meminjam buku kan. Jadi Laila kan meminjam buku itu sebagai barang atau barang pinjaman. Terus Laila membaca buku tersebut untuk mempelajari, mendapatkan ilmu. Jadi kan di situ Laila mendapatkan manfaat. Nah, terus setelah itu kan tadi Laila udah berjanji untuk mengembalikan pada batas waktu yang telah ditentukan. Jadi Laila pergi kembalikan buku ke pustaka. Jadi itu termasuk salah satu kegiatan dari pinjam meminjam. Dari pengertian pinjam meminjam, apakah anak-anak udah paham semua? Paham. Anak-anak sudah paham tentang pengertian dari pinjam meminjam. Sekarang kita masuk rukun pinjam meminjam. Jadi di sini ada rukun-rukun dalam pinjam meminjam seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, atau yang dari contoh yang telah Ibu jelaskan tadi itu kita bisa mengambil dari contoh itu tentang rukun-rukun yang masuk dalam pinjam meminjam. Itu ada mu'ir. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. Misalnya Laila nih mau pinjam, Ibu yang memberikan pinjaman, jadi Ibu disebut dengan mu'ir. Kalau Laila yang meminjam itu disebut dengan musta'ir, atau orang yang meminjam barang. Terus di situ juga ada, kan kita meminjam nih, tentu ada barang yang kita pinjam. Jadi di situ kalau barang yang kita pinjam itu disebut dengan musta'ar. Bagaimana? Tadi Mas Dura udah paham? Anda? Jadi selain dari yang tiga ini juga ada tadi kan kita menyebutkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam itu ada perjanjian antara si yang meminjam dengan orang yang memberikan pinjaman. Jadi di situ nanti akan ada yang namanya perjanjian atau ijab kabul. Ijab kabul itu walaupun tidak diucapkan secara zahir, tapi kan seperti yang sudah ada di kalangan masyarakat kita itu sudah disebut juga dengan ijab kabul. Misalnya, Bu, saya meminjam bukunya, iya, dibilang Bu, itu sudah termasuk dengan ijab kabul atau perjanjian di dalam pinjam meminjam. Bagaimana anak-anak semua udah paham dengan yang namanya rukun-rukun dalam pinjam meminjam? Paham, Bu. Oke. Sekarang waktunya pun udah ini ya. Kita ambil kesimpulan aja dari pembelajaran kita hari ini. Kalau semua kan tadi sudah paham, coba kita simpulkan dari mulai pengertian sampai rukun. Jadi kan tadi udah paham kan tentang pengertian, yang bahwa pengertian dari pinjam meminjam itu adalah sebuah kegiatan ya kan, yang dimana di dalamnya terdapat perjanjian antara seseorang yang memberikan barangnya kepada orang lain, yang mana barang tersebut nantinya dapat diambil manfaatnya, dan barang tersebut juga halal dan nanti dikembalikan pada batas waktu yang telah ditentukan di saat perjanjian terjadi
terjadi, ya kan, ijab kabul itu. Lalu dari rukun-rukun tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa di situ ada orang yang meminjam, orang yang memberikan pinjaman, dan juga ada barang pinjaman. Dan termasuk juga di dalamnya ijab dan kabul, perjanjian. Oke. Untuk sekarang kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Bila ada kata-kata ibu yang salah, ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.